Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berisikan perintah dan larangan serta memuat hukum-hukum yang mengatur hubungan antar umat dengan Tuhannya, serta hubungan antar umat yang salah satunya adalah pernikahan. Banyak sekali ayat mengenai seputar pernikahan yang membahas kalam Al-Quran. Salah satunya yaitu Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 221, gimana ayat ini membahas mengenai pernikahan beda agama. Sebagaimana telah Allah jelaskan bahwa pernikahan berbeda agama itu dilarang dan haram hukumnya. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum kamu walaupun dia menarik hatimu. Dalam penggalan ayat ini jelas Allah melarang seseorang mukmin atau umat Islam menikahi wanita musyrik. Karena perbedaan agama, bahkan Allah mengatakan bahwa wanita budak mukmin lebih baik dinikahi dibandingkan wanita musyrik. Selain itu, pada ayat 222 sampai 223 Allah menerangkan mengenai hubungan suami istri yang sesuai dengan adab Islam dan tuntunan Islam. Pada ayat 226 sampai 227 mengenai dilarangnya menjatuhkan talak pada wanita saat sedang haid. Pada ayat ke-224 sampai dengan 225 mengenai seringnya seseorang dalam bersumpah atas nama Allah, yang mana kita tidak boleh sering-sering bersumpah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 221 Allah telah menjelaskan bahwa janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya, perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabaslunika anin asgafuluhuwa kul huwa azak fakazilun nisa afi mahihi wala kakorobuhuna hatta yakun faiza khorna fakuhuna min haisu amarakumullah innallaha yuhibbul tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya, dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid, katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci.
apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertobat, dan menyukai orang yang menyucikan diri. Dalam surah Al-Baqarah ayat 221 diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Al-Wahidi dari Muqatil, ia berkata, ayat ini turun pada Ibnu Abi Mas'ad Al-Khonai ketika dia meminta izin untuk menikahi seseorang wanita muda musyrik yang kaya dan cantik, lalu turunlah ayat ini. Yang kedua, Al-Baqarah ayat 222 mengatakan, diriwayatkan oleh Muslim dan Tirmizi dari atas bahwa orang-orang Yahudi ketika istri mereka haid, mereka tidak memberikan makan dan tidak menggaulinya di rumah. Lalu para sahabat menanyakan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu turunlah ayat ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lakukanlah apa saja terhadap kecuali jima. Kesimpulan pada di atas bahwasanya surah Al-Baqarah 221, orang Islam haram menikahi wanita kafir dari kalangan agama Majusi, komunis, atau menyembah berhala. Kemudian muslimah pun diharamkan secara mutlak menikah dengan laki-laki dari kalangan ahli kitab atau orang kafir dari kalangan non ahli kitab. Kedua, Al-Baqarah ayat 222, dalam ayat ini Allah menjadi akhir dari larangan menggauli istri yang sedang haid adalah saat ia telah bersih dari haidnya, dan Allah tidak menjadikan akhir dari larangan tersebut setelah lewat 1 hari 1 malam atau 3 hari 3 malam atau setelah lewat 15 hari, maka ini menunjukkan sebab pelakunya hukum yang berkaitan dengan haid itu tergantung kepada ada atau tidak adanya haid. Oleh karenanya, kapan saja haid itu muncul, berlakulah hukumnya, dan kapan saja haid itu berhenti, maka hilanglah hukumnya. Demikian dari saya tentang Al-Baqarah 221 sampai 222. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.